Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadun musabihir wal ikram ya wal jalila wal ikram. Subhanal malikul quddus, subhanatil izzati wa azamati wa haibat, wal qudrat wal sultan wal kamal wal jamal wal kibriyai wal ijabarut. Wala ya'futu wala ya'budu abada, suhubukum kudus surabuna wa rabbul malaikatihi wa ruhi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa tahirin wal mujahidina amma ba'du. Ibadallah wa ittaqullah. Alhamdulillah bersyukur kita kehadapan Allah subhanahu wa ta'ala dari segala izin nikmat hidayah jo karomah sarato ridhonya juga kita dapat bertemu insyaallah dalam makom majelis zikir ma'rifatullah dalam tayangan YouTube Buya Pasaman Timur dalam wujud dan syiar tausiah muzakarah berjamaah dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kehadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tentulah kita dalam makom baraja bertolabul ilmi faridatul a'la kulli muslim. Alhamdulillah batamu kita balik dengan nambo guru mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Aqalidi Pasaman Sumatera Barat dalam naungan Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah Indonesia yang insya Allah kita selalu berbagi tentang ilmu dan wawasan menuju hakikat ketuhanan pada diri kita. Insya Allah dalam tayangan pada waktu kesempatan yang kita sangat muliakan pituah surau tuo nan akan menjadi ganti maingikan kepada kita sadu. Kita seluruhnya dalam maingikan dalam program insya Allah pituah kaji tuo nan akan membangkit batang tarandam menjaga jarak jusan itu. Alhamdulillah mudah-mudahan program dari tajuk itu ini ko insya Allah himbauan haji tuo kita ko mudah-mudahan hendaknya bisa menjadi tumpangan tauhid yang kekal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pituah surau tuo menjadi program Buya Pasaman Timur terhadap bencana. Orang tua kami minyak mama alim ulama jadi pandai kadang batulah dasar dalam naga insya Allah pada waktu dan kesempatan kini ambo akan berbagi wawasan tentang zikir hakikat tindak kaputuh zikir yang terus menerus rahasia zikir yang berkekalan dalam zikir itu harus kita memahami kerahasiaan menuju kemaslahatan dan kemustajaban dan kemakruran. Kalau kita kembali memandang kepada suatu ibadah bernama zikir, tentu kita harus mempelajari dua perkara. Aduk zikir nan bau uji pada sifat ibadah, bakodarai kepada sifat ibadah.
namanya amaliyah. Sifatnya batasbih. Adu jua zikir nan basipai wujud ilmu. Makomnya adalah udara, yaitu memandang, mencari dalam memandang dalam mencari. Di dalam meningkatkan pemahaman kita terhadap suatu ibadah zikir, ada hal-hal yang perlu kita ingat, yaitu hak-hak daripada kalam zikir tadi. Kita akan mencoba membahas pertama mengenai amaliyahnya dulu, yaitu disebut dengan batasabih atau bertasbih. Kalau kita mengingat kepada sifat bertasbih kepada Allah, insya Allah bertasbih adalah udara daripada alam. Sifat amaliyah jatuh batasbih alam kepada wujudnya semula Rabbil Alamin, tagak mewujud Tuhan batin mewujud dalam Rabbil Alamin. Mewujud Tuhan dalam Rabbil Alamin dalam sifat batasbih umat tafakur sekalian alam menuju sifat Tuhan yang mewujud. Itu adalah kembali kepada syafaat yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah, yaitu memberikan hak ketuhanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu sesungguhnya aku Allah. Alaihi adalah Tuhan wassalam dan menyelamatkan. Jadi kudarai nan tujuh Tuhan nan mawujud pada Muhammad membuat syafaat terjadinya tagak Rabbil Alamin. Tagaknya Rabbil Alamin di sikolah kalam tumbuh daripada sekalian alam. Dalam batas syabih, dalam bertasbih dan berucap, berkalamlah dalam kejadian. Baujuilah alam menyembah kepada wujud Tuhan samato. Ikun yang dikatakan Rabbil Alamin, Tuhan dari sekalian alam. Kalau kita bilang mencari zikir dalam tingkat amaliyah, tentulah kita harus mengerti jo undang-undang dari fikihnya. Fikih yang dimaksud adalah al-faqah atau pemahaman. Allah paham awak dengan apa yang awak ucapkan. Nah, itu zikir dan dikatakan amaliyah. Babaliak kita mencari fikih, syarak daripada fikihnya adalah syarak wujud mutlak. Syarak wujud mutlak 33 kali 3 menjadi 99. Ajang pertama mewujudlah sifat menyembah kepada zatnya Tuhan. Dalam rangka tafakur, ikulah yang dikatakan tafakur sifat kepada zat. Jatuh ke amaliyah. Tentulah kita pelajari bagaimana asal usul 33 menjadi 99. Di mana letak usulnya sehingga kita bisa bertasbih kepada Allah melalui namanya. Dengan kita melalui nama dan melalui amaliyah kalamiah itu ditingkatkan kepada tasbih amaliyah, zikir yang disebut dengan amal sa'adiyah. Amal sa'adiyah adalah amal tindak langsung dikerjakan. Eko adalah ratuk daripada wujud mawujudnya Tuhan. Ikulah namanya Rabbil Alamin. Sifat ke Rabbil Alamin, penguasaan dalam menuju sifat tasbih tadi, tentu kita ingin mencari dulu madiri nan bisa mengingat Tuhan dengan cara apa nyu bertasbih kepada Tuhan. Bertasbih kita atau bertasbih kita kepada Allah tentu dengan kekuatan arasnya Allah melalui amaliyah. Anan arasnya Allah dihimpun kepada 33 kudare alif tagak sir jadilah wujud mulu jadi dan balanjut kepada 33 nang kedua berkudare alam daripada Allah, yaitu jasad bagi kita, alam hayat bagi Allah. Tagaklah sampai mawujud. Alhamdulillah disebut dengan Allahu Alam. Menegakkan sandi arasnya Allah pada diri kita menjadi Allahu Alam pada sifat lam itu adalah mawujud pada 3 sifat zahir dan 3 sifat batin menjadi 33. Itu pun dikerajukan dengan adab dan cara. Dan ketiga adalah mawujud pada huruf mim dalam alif lam mim pada syaratnya yang 3. 3 pada kudara zahir, 3 kudara batin menjadi 33. 3 buah angkut.
Dengan 33 lah berkumpul lah bangun fi pada umul ayat namanya ulu tasabih dan napis daripada alif manandak manin buliah dan ma isbat pada diri yang alap dan misbat pada udara yang mauji. Ikulah yang membuat ma udara yang mauji dan berkata sabih dan kasaratui. Aku tagaklah diri wujud sifat 99 domahu zahir pada batin zahir pada zahir. Iku dikatakan zahir itu adalah batin, batin itu adalah zahir. Tagak di dalam wujud zat memandang kepada wujud awal mula jadi. Tagaklah pada tasabih. Baru kepada kita jadi dan kedua zikir di tingkat ibadah sahadah. Sahadah kau langsung. Anan langsung adalah memandang dan menyaksikan. Kalaulah tagak memandang menyaksikan, maka kalan kita dalam zikir baku darai pada ilmu itu adalah al-zikra. Nah, kalau al-zikra sifatnya kudarai. Anan dikatakan zikir berkekal-kekalan setelah kita mencaliak dan bertemu dengan zahirnya Allah. La mawjudun illallah, tidak ada lain dan zahir dan tagak melainkan zahir Allah sama tu. Ikulah pandangan pancalian nindak taputui, barulah kita maingi di malataknya zahirnya Allah. Memandang kepada zahirnya Allah dalam mencaliak, artinya tubuh dalam zahir Allah untuk mengingatkan. Jadi itu nan menjadi kekal 24 jam itu karena kita selalu diingatkan oleh zahirnya Allah kepada wujud awal mula jadi, yaitu kudarai wujud sir yang ada pada nyawa kita. Kalaulah kita bisa mencaliak dan mengingatkan, diingatkan oleh suatu zahirnya kepada Allah. Kita diingatkan oleh zahirnya Allah untuk mengingat wujudnya Allah, yaitu keakuan pada sir rahasia pada nyawa. Di sikolah kita mencari limbago dari wujud kita ingin cari. Artinya memandang wujud dengan mencarinya wujud, maka kita tidak akan pernah lupa. Kalau zahiru rabbi wal batinu abdi, zahir ikolah nan akan memandang ke Tuhan. Tak pandang zahir, tak kena zahiru rabbi, tak kena kekuasaan ruhaniah Allah pada diri. Kalau batinul abdi takana manan batas sabih nindak wujud nindak nampak, takanalah diri nambah sifat kepada Allah ikunan berkekal-kekalan tadi. Jamaah alhamdulillah, pada waktu dan kesempatan kita dalam memahami tiga perkara titik dalam diri dalam makom zikir. Anan tiga titik dalam diri dalam masuk zikir. Aman caliak sifat hayat, memandanglah sifat kudarat, merasalah rasio dalam kudarat. Ikut tiga. Jadi kalau kita lah bisa menjadikan hayat diri awak alam berhasio bagi Allah. Innallaha innal insanu masyakinatul wal marido. Sesungguhnya engkau kujadikan dari rahasia, tidak ada yang tahu kecuali diri engkau sendiri. Adis itulah kita memahami. Kalaulah batu buah kepada sifat rasio bagi Allah, maka rasio mauji bantu raso. Sir adalah rasio, sir jua berartikan raso. Alat tibu rahasio taka, masuklah raso dalam bakato. Di dalam rasu ado kato nambah namo kauni dari Tuhan. Anan kauni ikolah halui dibalik dan halui suara nan hanya bisa diterjemahkan bagi orang nan didatangi. Jadi kalau kita lah bisa berkudarat serupa itu, tak pandang di kita mulazamatu zikri, terus menerus dalam melihat dan mengingatku, maka kudarat ikolah yang menjadi sandaran pandangan dari apa yang kita cari. Kalau kita mencari, bukanlah kita nak mencari, sesungguhnya inyulah yang memandang apa yang kita cari, sehingga tumbuh rasu akan melayakan kata ikolah nan akan menjadi isyarat bagi diri awak. Iko nan tingkat zikir sahadah atau langsung. Jamaah nan dirahmati Allah, itulah surau tu rahimakumullah.
Kalaulah kita bisa melaksanakan sarupo itu, berarti batul kecek Tuhan. Sarai kalau bazikir ko, zainul zikri man wa'inu alal fikri. Bapikialah kita sebelum bazikir. Ijan beko lah bazikir baru bapikir. Ikolah ainul fil antil fikri. Tak boleh awak berfikir dalam berzikir. Sama zikir kau akan melenyapkan kepada sebuah pandangan. Sehingga nan berzikir kau tadi ikulah hayat. Nah, ini ikulah hayat. Dan hayat itu tidak berupa. Dan diri yang menyaksikan hayatnya Allah dalam mencaliak sesuatu. Dan muncullah sambung rasa dari rahasia nan aduk. Muncul rahasia tumbuh rasa, maka ujiklah kata dalam rasa. Ikulah nan dikatakan kauni dan berhubungan batiniah dengan Allah. Bernama kudarai, bernama Allah alim alam lamha awal mula jadi. Tapi bacalah Allah. Ada ayat tersebut, ada huruf tersebut, tapi ujiknya tidak ada. Apa itu? Allah, itulah waw, dinamakan hu dia baku darai batin. Halib tu nak waw itu baku darai huruf nan tabanam. Ikon yang disebut orang waw ko huruf tenggelam. Jadi kalau itu, itulah yang akan menjadi sambung rasa di saat kita menyebut Allah. Barulah kita mencaliak. Sambung rasa tadi mencaliak dan memandang, yaitu diri rahasia menumbuhkan rasa, maka didatangi oleh ilham Allah bernama sir atau kato. Baku darek rahasia ujuilah rasa, rasa ujuit muncullah kato. Ikulah dikatakan dengan kauni. Ini konan disebut dengan zikir berkepanjangan atau tidak pernah terputus, zikir kekal, mulazamatu zikri. Nah, jadi ada dua zikir ko jamaah. Yang kudareknya amaliyah dan kudareknya amaliyah itu adalah sa'adiyah. Nah, itu namanya tidak langsung perantara sebuah ayat. Tapi kalau zikir ko jatuh tagaknya kepada ibadah sahadah langsung, kudareknya sifatnya adalah makom, kudareknya ilmu. Jadi perbedaan antara tasbih dengan berzikir, meskipun asmanya sama, tapi cie baku darai amaliyah dan cie baku darai ibadah. Ikonan membuat kita bisa mengimani dua perkara tadi. Jadi kalau awak duduk ingin beramaliyah dengan mempergunakan tasbih, kita harus paham. Tasbih bukanlah alat yang bisa membuat kita mengenal Tuhan, tapi tasbih itu 99, artinya domah u tadi yang berwujud bantu 9, dirikan hakikat pada diri luar, tasyirik pada diri di dalam. Iko asmaul husna, asmanya bernama Allah, husnanya sifatnya 98. Asmaul husna diwujudkan menjadi satu diri bernama diri batin. Ikulah diri hakikat. Diri hakikat adalah keakuan Allah untuk mengingat wujud sifat dan kudaratnya zatnya sendiri. Aku bersifat pada zat dan kudarat, zat dan sifatku sendiri. Itu yang dikatakan uluhiyah bertasabih pada makom markubahnya. Dalam hal itu, kita melakukan amaliyah itu untuk mendapatkan nikmat. Nah, itu jemaah. Untuk mendapatkan nikmat Allah, ba'abana berhubungan batin dengan Allah antara kudarai dengan wujudnya sendiri. Berhubungan kudarai dengan wujudnya dalam lembah nikmat lautan makrifat muncul. Itulah yang dikatakan hubungan Baitullah. Nah, kalau kita mencaliak kepada kudarai zikir yang bersifat sahadah atau langsung, wujudnya adalah ilmu, kudarainya adalah menentukan kudarat. Jadi kalau sudah kita memandang melalui kudarat, tercaliak kudarai takananan berkudarai, makanya di situ hayatlah rasa tumbuh melayakan kata di sekolah hubungan azali batin tidak pernah terputus. Bahawa kata putih, awak selalu mencari zahiru. Tapi dengan sifat apa? Zahiru Rabbi wal batinu abdi.
Zahirmu mengingatkan kepada Allah dan batinmu mengingatkan kepada diri. Nah, ikulah yang dikatakan zahiru Rabbi wal batinu abdi. Alhamdulillah, dengan adanya kemudahan serupa itu, cubalah laksanakan. Mari kita dirikan mabananan hakikat berzikir kepada Allah, yaitu zikir tak terputus tadi, yaitu baku dareklah padu amaliyah dalam batas sabiah dan berzikir di dalam iman dan takwa kita, yaitu amal syahadah langsung tanpa perantara satu ayat dan satu huruf pun. Nah, ikulah yang dikatakan pandang. Tentu kita berpikir balik. Cia nan memandang. Nan memandang adalah wujud ainun sabitah nan pada diri nan tidak bisa dipandang. Nah, iko nan ainun sabitah diri halus bernama diri al-haqqullah. Nah, iko dalam diri. Nyo diri batumpang pada dua kudarai. Idui nur tagak zat wujud batin di situlah terkumpul menjadi diri ana-ul haq. La ilaha illallah. Itulah diri yang meliputi sekalian alam. Diri halus dinamakan hayyan sabitah. Di dalam keberadaan wujud dalam pemandangan tadi. Jadi tidak boleh kita mencari sianan memandang. Tapi kita harus mencari dengan pandangan. Pandangan itu bukan pandangan awak. Diri yang memandang. Diri ainun sabitah. Nah, itulah diri. Jadi enggak ada. Oh, kalau sudah memandang juga kepala, tentu ada puluh kaki awak, ada tangan awak. Nah, itu rancu dalam kaji tauhid. Enggak boleh yang jatuhnya ke amaliyah. Harusnya ke amaliyah. Tapi kalau di makom tauhid ilahiyah dan tingkat kata tasawuf tauhid, tentulah mandang, memandang diri pandang. Kalau diri pandang bukan diri itu sewujud yang bisa memandang, cuma diri itu adalah kudaratnya pandang. Atau dikatakan dengan nur ma'in. Jadi tidak ada nan memandang. Pandangan itu sendiri nan memandang. Jadi jangan awak berfikir awak memandang, tapi atau awak bermarifat atau awak memandang. Ya, karena awak yang bersifat memandang itu adalah kudaratnya, wujudnya ainun sabitah tadi. Ini adalah kudarat yang memandang. Jadi tidak ada lagi yang lain selain dari yang memandang itu tidak akan pernah nampak. Yang nampak itu yang dipandang. Itulah. Jadi kalau sudah batajali amaliyah dengan ibadah zahir Rabbi wa Rabbi, ba'abana zahir ila Rabbi ko tadi untuk menuju batinul abdi, insyaallah iko akan kekal dalam pandangan. Awak mencaliak tapi adonan memandang di saat awak mencaliak. Di sikolah tubuh rasio akan mendapatkan kata kauni dari Allah. Isarah petunjuk namanya. Cuma isarah atau petunjuk tadi tidak ada yang bisa menceritakan, karena itu adalah bahasa tertinggi dari Allah yang hanya diri awak sendiri yang bisa menerjemahkan apa yang dikatakannya, apa yang disampaikannya di saat awak mencaliak dan awak memandang kepada sesuatu nan mencaliak dan awak mendapatkan kudarat rasul mengatakan kata setelah tubuh menjadi rasio. Bacara tubuh menjadi rasio la maujudun illallah. Orang tidak mencaliak tubuh itu hak miliknya, tapi inyo mencaliak zahir Allah semata. Itulah yang dikatakan kudarat rasio. Kudarat yang tidak berasal dari 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, tapi aku bersifat pada sifatku sendiri. Ikulah kudarat Allah. Hayatullah namanya. Insya-Allah. Mudah-mudahan di dalam menjalankan pandangan rahasio zikir berkekalan dalam zikir dengan Allah, insya Allah mudah-mudahan. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum al-hadid ayat 4. Maju pai kamaju kita berjalan nan nampak adalah wujud inyo sama tu. Ikulah imanullah, imannya kepada Allah. Allah tinggi imannya tu. Tapi kalau inyo masih mencari tubuh kau inyo punya, berarti bukan zahiru, bukan batinu, bukan zahir Allah, bukan batin Allah. Karena zahiru, zahiru, alif domah u, sir rahasio. Dah nampak tu. Batinu, batin u, alif domah u, batin juga tidak nampak. Ikulah dikatakan diri batin dalam alam batin. Ma diri batin dalam batin, ikulah yang dikatakan an'am ta'alaihim. An batin am terlihat ta'ala adalah Tuhan, ihim berwujud diri.
Insya Allah tagak di situ berkekalanlah kita dalam zikr wal muzakaratun. Ba'abana kita ko mulazamatu zikri, terus menerus dalam zikir, dawanisan kita harus menghilangkan kedirian kita, keumatan kita, dan mengakui keumatan Allah. Dawamu zikri wa ala dawamu nisan. Kalau ingin engkau mengingatku, harus adunan engkau lupakan. Alhamdulillah, jamaah pituah kaji surau tuo yang dirahmati Allah. Kaji Minangkabau adalah kaji pewaris kaji tauhid. Makanya kita jangan melapihkan pegangan pusako kaji dari turun menurun, dari dulu, dari segala sampai kini dalam mau wujud tauhid kepada Allah. Kaji tauhid, kaji awal, kaji tertinggi, kaji utama turun di Minangkabau. Insya Allah mudah-mudahan bisa menjadi pegangan kita. Uluhiyah diri ruhani menjadi ruhaninya Allah dalam tataan diri saksinya memandang ruhaninya Allah. Ikut tauhid, pertahankan tauhid. Insya Allah mudah-mudahan nan kajadi rantiang iyo batang juo, nan kajadi dahan iyo batang juo, nan kajadi buah jo daun iyo batang juo. Pertahankan batang aras Allah. Insya Allah mudah-mudahan menjadilah diri yang menjadi arasnya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan jamaah pituah surau tuo mudah-mudahan bisa bermanfaat imbauan surau tuo tadi. Alhamdulillah, makom surau tuo adalah makom nan mengingatkan supaya tetap di tali tauhid. Insya Allah mudah-mudahan barokah. Alhamdulillah, bagi jamaah para hadirin dimanapun barado, sana seluruhnya sanak saudara karabaitnya sahabat, bagi yang ingin mendapatkan tuntunan seminggu dalam sekali seminggu untuk baraja live tuntunan hakikat amal ibadah, silakan mencari menginstal YouTube Buya Pasaman Timur. Tulis Buya Pasaman Timur, insya Allah di Play Store kita akan muncul pendaftaran, silakan diikutkan dan kita akan bertemu seminggu sekali. Insya Allah mudah-mudahan dengan adanya aplikasi Buya Pasaman Timur, silakan cari di Play Store, mudah-mudahan ikuti proses. Alhamdulillah itu dalam tetap mempertahankan ketauhidan kita kepada Allah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.